Shalom, selamat siang. Saya dengan Dr. Patrick Rampi. Saya dokter yang bertugas di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Gemim Siloam Sonder. Saya akan melakukan edukasi tentang kejang demam pada anak. Saat ini banyak sekali pasien yang datang ke UGD Rumah Sakit Umum Gemim Siloam Sonder membawa anak mereka dengan riwayat kejang dari rumah. Nah, apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh orang tua agar supaya anak yang menderita kejang demam dapat ditangani dengan baik. Apa sih sebenarnya kejang demam itu? Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada peningkatan suhu di atas 38 derajat Celcius pada pengukuran di manapun, baik itu di ketiak, di anus, maupun di dalam mulut. Nah, bangkitan kejang pada kejang demam terjadi bukan karena penyakit di dalam otak, melainkan penyakit di ekstrakranial atau di luar otak. Nah, kejang demam itu sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kejang demam sederhana maupun kejang demam kompleks. Nah, apa saja kejang demam sederhana pada kriterianya itu? Yang pertama adalah bangkitan kejang yang terjadi di bawah 15 menit. Nah, umumnya kejang demam terjadi rata-rata 5 menit dan akan berhenti dengan sendirinya. Nah, kejang demam sederhana tidak lebih dari 15 menit. Dan untuk kriteria yang kedua adalah kejang demam, yaitu kejang yang tidak terjadi lebih dari 1 kali di dalam 24 jam. Dan yang kriteria yang ketiga adalah kejang demam sederhana adalah bangkitan kejang yang terjadi kejang umum atau seluruh badan mengalami kejang, bukan hanya pada satu sisi badan saja. Dan untuk kriteria kejang demam kompleks adalah kejang yang berlawanan dengan kejang demam sederhana, yaitu kejang yang terjadi di atas 15 menit dan pada 24 jam terjadi lebih dari 1 kejang. Dan yang kriteria yang terakhir yaitu kejang demam kompleks terjadi hanya pada satu sisi tubuh saja, atau kejang demam yang terjadi diawali dengan kejang demam seluruh tubuh kemudian menjadi salah satu sisi badan saja. Yang para orang tua harus tahu ketika terjadi kejang demam pada anak mereka. Yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Kita harus tahu bahwa kejang demam ini adalah suatu penyakit yang dapat sembuh sendiri, sehingga perlu pengetahuan dari orang tua agar supaya bagaimana menangani anak mereka yang kejang agar supaya dapat tertangani dengan baik. Kalau orang tua panik, anak mereka pasti akan sulit untuk ditangani. Yaitu orang tua jangan panik. Ketika panik, orang tua tidak akan bisa berpikir dengan jernih untuk apa yang akan dilakukan setelahnya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua adalah amankan anak mereka ketika mereka kejang. Apabila anak mereka di tepi tempat tidur, usahakan untuk disingkirkan ke tengah tempat tidur, ataupun di daerah-daerah yang gampang anak terjatuh atau cedera, orang tua harus menyingkirkan anak mereka di tempat yang aman. Yang ketiga, longgarkan pakaian anak mereka. Ketika anak terjadi kejang, usahakan untuk membuka baju pasien atau anak, dan agar supaya tidak terjadi muntahan yang akan masuk dalam saluran pernafasan, posisikan anak miring ke kiri atau miring ke kanan, dan bila ada muntahan atau lendir di jalan napas, usahakan untuk dibersihkan. Dan yang berikut yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu apabila anak mengalami kejang demam, pantau suhu anak. Dan harus ada termometer di rumah. Pantau suhu anak, kemudian catat dalam catatan, kemudian dipantau apabila terjadi kejang, usahakan untuk melihat bagaimana gerakan kejang pada anak. Akan lebih baik lagi jika orang tua merekam bagaimana jenis kejang yang terjadi pada anak mereka, agar supaya ketika orang tua bertemu dengan dokter atau memeriksakan anak mereka ke rumah sakit, video tersebut dapat diberikan atau dapat diperlihatkan pada dokter yang menangani.
sehingga dapat diketahui bagaimana jenis kejang yang terjadi pada anak. Kemudian jika anak terjadi kejang, pantau terus dan dampingi terus anak-anak kita agar supaya ketika terjadi kejang, seperti tadi yang saya bilang, tidak terjadi cedera ketika kejang. Kemudian jangan sekalipun memberikan atau memasukkan alat apapun di dalam mulut. Seringkali yang di dalam masyarakat ketika terjadi kejang, anak mereka dimasukkan sendok. Nah, itu dapat membuat mukosa mulut anak kita menjadi lebih cedera, sehingga jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak ketika sedang terjadi kejang. Dan yang terakhir, jika anak terjadi kejang di rumah, usahakan untuk menyediakan obat anti kejang yang dapat dimasukkan di dalam anus anak, agar supaya ketika terjadi kejang, orang tua dapat memasukkan obat anti kejang ke dalam anus anak. Nah, untuk pemberian obat anti kejang diberikan dengan batas berdasarkan berat badan anak. Jika berat badan anak di bawah 12 kg, dapat diberikan obat anti kejang melalui anus, yaitu 5 mg. Nah, di dalam masyarakat, di dalam apotik, biasanya dijual obat anti kejang dalam sediaan 5 mg satu kemasan. Nah, itu dapat diberikan satu kali jika berat badan anak di bawah 12 kg. Dan bila terjadi kejang dalam kurun waktu 5 menit kemudian, dapat diberikan sekali lagi obat anti kejang yang diberikan melalui anus. Tapi jika anak berat badannya di atas 12 kg, dapat diberikan obat anti kejang 10 mg yang diberikan melalui anus. Nah, jika anak mengalami kejang demam, selain obat anti kejang, anak juga dapat diberikan obat penurun demam. Penurun demam itu dapat diberikan melalui anus ketika anak kejang. Namun setelah itu, ketika anak telah sadar setelah kejang, dapat diberikan melalui oral. Dosis untuk pemberian penurun demam adalah 10-15 mg per kilogram berat badan anak per kali pemberian. Jadi anak itu dapat diberikan obat demam dalam satu hari 3 kali pemberian sampai 4 kali pemberian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan edukasi ini orang tua dapat mengetahui bagaimana cara untuk menangani anak ketika terjadi kejang demam. Nah, setelah itu ketika dapat orang tua menangani kejang demam di rumah, segera diperiksakan ke dokter baik di rumah sakit maupun ke dokter pelayanan di rumah. Terima kasih.